teman-teman, di episode kedua ini adalah perjalanan dari rumah makan menuju ke Banjar ya, via Tasik. Sepanjang perjalanan dari Rancaikek hingga Limbangan, lalu lintas padat seperti ini. Dan kita mencoba untuk mempersingkat waktu tempuh ya, dengan sedikit memacu kendaraan. Dan Pak sopir ini sangat lincah di jalanan. Mari kita lihat bersama-sama. Ini sebenarnya menjadi pertanyaan ya di Rancaikek ini ya, karena ini kan jam 11 malam. Bagaimana bisa lalu lintas masih sepadat ini? Karena untuk KHTEK itu bubar karyawan jam 10 malam. Tapi kalau dilihat bukan karena KHTEK ya, ini karena banyak mobil yang parkir di sebelah kiri. Entah ini pada para perjalanan jauh atau apa ya, kita kurang tahu. Yang pasti dampaknya pada kemacetan di jalur tengahnya. Memasuki Lingkar Nagrek. Nah, ini Lingkar Nagrek ya, ini yang sisi atau arah ke timur. Banyak sekali sepeda motor yang nyelonong dari sisi kanan ke kiri ya, ini sangat membahayakan. Bagi teman-teman jangan melakukan hal tersebut ya. Mungkin karena weekend yang panjang ya, tolong weekend ya, jadi orang-orang memanfaatkan waktu untuk keluar dari rumah ya. Ada yang touring sepeda motor, ada yang berkendara untuk pulang kampung atau ke tempat lainnya yang lebih jauh. Di depan sana ada bis pariwisata yang cukup kencang juga ya, itu kejar-kejaran dari dua bis pariwisata. Di depan sana lalu lintas mulai terpecah ya, ada yang ke arah Garut kanan, ada yang ke arah Tasik Malaya lurus gitu ya. Nah, di sini juga kadang jadi titik kemacetan karena keraguan-raguan pengendara mau bergeser ke kanan atau mau lurus. Masih setia dalam antrian, dari depan masih banyak kendaraan dan kita tidak bisa ambil sisi kanan. Nah, ini di sebelah kiri kita itu ada motor yang nyalip tapi tidak memperhatikan kalau jalannya menyempit dan bau jalannya habis. Jadi dia keluar dari jalan dan masuk di tanah bebatuan. Ini membahayakan diri sendiri juga ya.
bisa jadi kepleset dan sebagainya. Kita ikutan BCP di depan untuk mendahului mobil yang ada di depan kita. Ya, ini pariwisata di kiri dan kita nggak kebagian ya. Nah, ini nih harusnya tadi tidak ngegas itu yang dari depan ini, akhirnya kan dipepet seperti itu, hampir diserempet ya. Karena Pak sopir ini sudah tanggung, dia sudah mau nyalip, moncong sudah di depan mobil yang mau disalip, yang di depan malah ngegas ya, lawan arah. Oke, kita masuk lagi ke barisan antrian. Di depan ada 004 Banjar Kalideres. Beberapa mobil kecil akhirnya berhasil mendahului dan mengisi celah antara 017 dan 004. Ini ada sebuah truk yang kemudian kita bareng-bareng untuk nyalip ya teman-teman ya. Memang di sini dibutuhkan kelihayan yang luar biasa di daerah tikungan dengan jalan yang sempit. Ini perkiraan kendaraan di depan sana itu harus tepat seperti ini ya. Kalau di depan sana sudah ikut nyalip dan jaraknya cukup untuk bergeser ke kiri ya, kita ikut nyalip. Ramai sekali di depan, salip menyalip. Tanggung, ini bola tanggung ya, diumpankan sekalian. Salip lagi pariwisata. Dan kita memasuki wilayah Tasikmalaya. Oh ya teman-teman, selepas dari Pul Tasikmalaya sebenarnya kita berdiskusi agak panjang ya. Memang nggak semuanya saya rekam karena diskusi itu lebih membuat saya menjadi lebih paham ya mengenai bagaimana manajemen sebuah perusahaan otobus dan bagaimana manajemen membawa mobil bis atau kendaraan besar itu tidak saya rekam, cukup buat saya sendiri. Tapi yang pasti saya cukup tercengang dengan kelincahan 1525 ini ya. Kok bisa selincah ini seperti 1526 saja. Dan memang Pak supir cerita kalau mobil ini ya memang mesinnya 1525, tapi sistem pengapiannya dan manajemen engine-nya itu menggunakan sistemnya 1526. Jadi settingannya itu settingan 1526. Memang pada dasarnya baik 1525 maupun 1526 itu mobilnya ini menggunakan engine yang sama, yaitu OM 906 LA. Nanti akan dijelaskan di akhir video ya teman-teman ya. Oke, kita masih bergelut dengan balapan di depan ya, dengan BCP 004. Ini jalan terpisah di lingkar gentong. Santai saja Pak sopir, tidak berusaha mendahului yang di depan.
Sepertinya driver dan kondektur ini mengambil kesempatan untuk rileks ya di jalur satu arah ini. Juga dikarenakan banyaknya sepeda motor yang berada di lajur kiri, jadi kita tidak begitu memacu bus demi keselamatan juga ya. Kita memasuki SPBU Gentong untuk cek dikontrol ya, dan beberapa bus mengisi bahan bakar, termasuk kita juga ya, belum keberangkatan untuk yang hari berikutnya. Nah, ini di depan ini ada bapak-bapak yang kebingungan, ini salah bis ya, karena tadi ada bis di sini dan karena kosong kita isi, jadi dikira bis ini yang ditumpangi oleh orang-orang. Nah, dimarah itu penumpangnya, itu buka pintu depan sedangkan kita lagi jalan, nanti bisa keserempet sama bis ini ya. Ini kita memasuki Tasikmalaya. Itu 1525 tapi masih bagus mesinnya ya Pak ya. Mana? Ini bis ini. Kalau Endina 1525. Iya. Adena 1526. Oh. Makanya larinya kayak Wah ya, buat ngejar-ngejar masih bisa. Nah teman-teman, saya lihat ada Blue Tag ini kok jurusannya Tasik Tanjung Priok ya, jarang sekali ini ya. Blue Tag itu 1836. Yang BT Tasik Priok itu baru ya Pak ya? itu hari BT. Biasanya kan Tasik Cikarang kalau nggak salah ya. Nah, itu kan yang keluar. Kasih mobil Jakarta dipakai ke Bali sekarang. Iya, ya kan ke Prioknya belum lama berarti ya. Kalau yang Priuknya Yang BT itu yang BT ya belum lama. selama bulan puasa. Oh, nggak pernah lihat soalnya. Boros. Bukan masalah boros, Alurnya susah ya Pak ya, langsung dari sana ya. ini Solarnya 1 kilo 1 liter ya. kalau solar sama yang ginian paling beda 5 liter. Oh iya Pak, sama yang 1526. Enak buat lari di tanjakan dia. Kalau
buat lari di tol nggak bisa lebih dari 100. Oh itu malah nggak bisa Pak? Soalnya disegel, nggak dicabut. Oh anunya ya di limiter itu ya? Ya, soalnya kan kalau di Budiman bos kitanya nggak mau cabut-cabut segel. Oh Semuanya harus standar. Oh ya. Iya. Oh, kalau dia ditanyakan, Kuat lah ya. kalau dia lari 100 ya 100 aja ditanyakan. Oh gitu Pak? Hebat. Pakai balon nantinya ya, rambutnya itu. 80 itu. Nggak berkurang malah bisa tambah. Nggak harus gas ya Pak? Cuman kalau pengen lepas dari dealer Harus baru bisa dilepas itunya. dilepas segel. Segelnya. Ya kan masih full komputer ya. Iya. Selama ada 1525, 1526 belum pernah sampai ada yang Jebol. jadi 3. Kalau waktu masih ada 1521 kadang-kadang mesin tuh sampai macet, Pecah itu Pak? pecah jadi 3. Ngeri. Sekarang kan manajemennya udah dibenerin. Tapi kan IL-nya masih banyak Pak. Yang Kalau mau dijual kalau ada yang mau beli itu Oh gitu. Kan Wonosobo masih, Bandung masih, Pangandaran. prioritas berarti Iya. yang punya prioritas biasanya. Tapi kan emang jago di tanjakan juga Pak Brendan. Nyatanya itu ALS itu masih LIL Pak. Kuat berarti kan. ALS kan itu udah semuanya dirubah-rubah. Sudah dimodifikasi semua. Pada mesin-mesin engine seri 900 MB itu memiliki engine management system yang terbagi menjadi engine control module ECM atau sering disebut MR dan engine drive atau FR. ECM ini mengontrol kinerja mesin dari data perintah elektrik di engine drive dan sensor-sensor mesin. MR juga terhubung dengan sensor temperatur BBM, sensor coolant dan juga sensor tekanan. Ini diwujudkan dalam gambar B10, B65 dan B111. MR mengendalikan PLD itu agar bahan bakar yang disalurkan pada mesin menjadi optimal dan tenaganya maksimal. Nah, ini ya kalau kita melihat bis dengan tulisan 1526 engine management ini, kita lihat dashboardnya yang kemarin saya naiki, ternyata dashboardnya adalah dashboard 1525. Ya kita bertanya-tanya dong, 1526 nya di mana? Nah, kalau dibandingkan dengan yang kanan kan beda ini ya, yang kanan ini 1526. Sebenarnya secara mesin itu sama ya, 1525 dan 1526 itu sama-sama menggunakan OM 906LA. Pembacaannya seperti ini pembacaannya. Jadi OM ini menunjukkan jenis mesinnya yaitu motor diesel, sedangkan 9 ini adalah seri mesinnya yaitu seri 900. 6 ini menunjukkan silinder. Jadi 6 ini 6 silinder segaris. Kalau yang 18 itu 04 4 silinder. Sedangkan L sendiri adalah intercooler dan A-nya turbocharger. Nah ini MR ya, ini nempel di bodi mesin yang mengendalikan PLD ini. PLD ini semacam pengendali injeksi ya. Berbeda dengan 1521 ini, meskipun sama-sama 6 silinder, mesinnya masih pakai OM 366LA, sudah intercooler ya. Tapi itu dikendalikan dengan bospom ya, seperti pada Hino RK. Jadi
tidak ada elektriknya di situ, dan di titik itulah modifikasi-modifikasi sering dilakukan. Begitu saja ya. Terima kasih teman-teman. Salam.